Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Kartika Sari. Jadi kali ini saya akan membahas tentang posting buku besar dan neraca saldo pada perusahaan jasa. Oke, sebelum memasuki pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan sekilas siklus akuntansi perusahaan jasa. Nih, sudah ada siklusnya dari bukti transaksi ke jurnal umum dan memposting ke buku besar, lalu menyusunnya ke neraca saldo dan selanjutnya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memposting dari jurnal umum, memposting ke buku besar, lalu menyusunnya ke neraca saldo. Nah, di sini sudah terdapat posting ke buku besar sesuai nama dan kode akun. Nah, di sini untuk harta itu kode akunnya 100 sampai 199. Utang di sini sudah ada, modal, pendapatan dan beban. Nah, di sini tidak terlalu kita bahas ya, karena ini sebagai pedoman saja agar lebih mempermudah, tidak kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah ada jurnal umum nih, jurnal umum warna cahaya. Sebelum kita mau masuk bagaimana cara mempostingnya ke buku besar, kita akan membahas terlebih dahulu ya. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara mengerjakan jurnal umum, kita sekarang lanjut ke memposting buku besar. Nah, dalam jurnal umum ini, apa saja akun-akun yang terdapat pada jurnal umum ini? Nah, di sini sudah ada ya. Pada jurnal umum tadi itu ada akun harta lancar ya. Akunnya ada kas, piutang, perlengkapan. Dan untuk harta tetapnya ada tanah dan bangunan dan peralatan. Lalu utang, modal ini ada prive ya. Lalu ada pendapatan dan beban. Beban di sini ada dua, beban listrik dan beban iklan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti ya. Bagaimana cara memposting jurnal umum ke buku besar? Sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu kolomnya agar lebih mempermudah ya. Di sini ada nama akun, kode akunnya. Nah, tadi kan sudah kita buat untuk membantu kita mempermudah kita dalam memposting buku besar ya. Di sini ada akun, nama akunnya kas, kode akunnya 101. Nah, untuk kolomnya ada tanggal, keterangan, ref, debit kredit, dan saldonya itu debit kredit. Oke, langsung saja kita masuk ke akun kas nih. Akun kas itu terjadi pada tanggal berapa saja? Nah, kita lihat di jurnal umum. Di sini terdapat dan terjadi pada tanggal 2 nih, kas. Kas itu di debit sebesar 45 juta. Dan di debit ya, kita masukkan aja tanggal 2. Itu keterangannya itu setoran modal awal sebesar 45 juta di debit. Karena masih awal ya, jadi kita sama juga dengan jurnal umum di debit dan saldonya juga di debit. Selanjutnya kas itu, nah terdapat pada tanggal 5 kredit dengan nominal 18 juta. Tanggal 5 itu untuk keterangannya pembelian peralatan sebesar 18 juta di kredit. Nah, jadi debit ke kredit itu akan mengurangi ya. Begitupun kredit ke debit juga akan mengurangi, debit ke debit akan menambah, kredit ke kredit akan menambah. Jadi 45 juta dikurang 18 juta sama dengan 27 juta. Mengapa saldo akhirnya berada di debit? Karena kita lihat nih saldonya. Saldo awalnya tadi kan di debit. Mengapa kita taruh juga di debit? Karena mana yang lebih besar? Kalau di sini kan yang lebih besar itu 45 juta, maka kita taruh di debit. Begitupun misalnya kalau kredit lebih besar, maka kan kita taruh di kredit. Kita lihat di saldo akhirnya yang lebih besar mana. Kita taruh yang di lebih besar.
Oke ya, selanjutnya kas. Kas itu di tanggal 7 nih. Tanggal 7 kredit sebesar 3.750.000. Oke, kita masukkan tanggal 7. Keterangannya itu membayar beban ikan. Beban iklan. Sebesar berapa? 3.750.000 di kredit. Kita masukkan di kredit. Oke, masih sama ya. Dikurangi jadi 27 juta dikurang 3.750 sama dengan 23.250. Kas pada tanggal 8. Terdapat kas di pada tanggal 8 nih. Kredit sebesar 14.200. Kita masukkan tanggal 8 untuk keterangannya pembelian perlengkapan. Perlengkapan. Sebesar 14.200 di kredit. Kita kurangi 23.250 dikurang 14.200 sama dengan 9.050.000. Tanggal 11, di mana lagi ada tanggal 11? Nah, di sini pada tanggal 11 itu kas berada di debit dengan nominal 18.500. Tanggal 11, keterangannya itu pendapatan jasa. Sebesar 18.500 di debit. Nah, di sini debit ketemu debit jadi kan bertambah dia. Jadi kita jumlahkan itu 9.050 ditambah 18.500 sama dengan 27.550. Di mana lagi ada kas? Nih, tanggal 15 ada kas. Tanggal 15, kasnya dikredit sebesar 3 juta. Kita buat tanggal 15. Nah, untuk keterangannya itu pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan. Berapa? 3 juta. Kita masukkan di kredit. 3 juta. Jadi 27.550 dikurang 3 juta sama dengan 24.550. Oke. Di mana lagi ada kas? Nah, tanggal 19 ada kas nih. Kas di kredit sebesar 3.750.000. 19, keterangannya itu membayar beban. Membayar beban ya. Dengan nominal 3.750 di kredit. Jadi mengurangi 24 juta dikurang 3.750 sama dengan 20.800. Selanjutnya di tanggal 21 ada kas debit dengan nominal 26 juta. Kita masukkan ya tanggal 21 keterangan pendapatan piutang. Pendapatan piutang 26 juta di debit. Jangan lupa ya. Kita lihat di debit apa kreditnya. Jadi dia menambah 20.800 ditambah 26 juta sama dengan 46.800. Masih ada ya, Kas? Oh, masih ada ya, Kas. Jadi kita lihat lagi di jurnal umum pada tanggal berapa. Nih, tanggal 22 ada kas di kredit dengan nominal 20 juta.
Kita masukkan tanggal 22. Keterangan itu membayar utang. Nominalnya 20 juta di kredit. Mengurangi jadi 46.800.000 dikurang 20 juta sama dengan 26.800.000. Kas pada tanggal 25 Januari kasnya berada di kredit sebesar 6 juta. Tanggal 25. Untuk keterangannya itu pengambilan private sebesar berapa ini? 6 juta. Ya. 6 juta di kredit, 6 juta ya. Jadi dia akan mengurangi karena debit kredit. Jadi 26.800.000 dikurang 6 juta sama dengan 20.800.000. Oke, untuk kas udah habis ya, nggak ada lagi akun kas. Masih di harta lancar, kita masuk ke akun berikutnya, piutang. Nah, untuk piutang ini kode akunnya 103. Kita lihat di jurnal umum pada tanggal berapa saja yang terdapat piutang. Nih, piutang. Tanggal 11 terdapat piutang sebesar 20 juta di debit. Kita masukkan tanggal 11. Untuk keterangannya itu pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 20 juta di debit. Tanggal berapa lagi ada piutang? Tanggal 14 nih terdapat piutang sebesar 26 juta di debit. Sama ya. Tanggal 14. Keterangannya sama. 26 juta di debit. Karena debit-debit jadi bertambah atau menambah ya. Jadi 20 juta ditambah 26 juta sama dengan 46 juta. Di mana lagi ada piutang? Nih, tanggal 21 piutang. Piutang di kredit sebesar 26 juta. Mengapa piutang di di kredit? Karena terjadi pelunasan utang nih. Kita lihat di tanggal 14 kan, kita mempunyai pendapatan tapi ada orang yang punya piutang tapi baru dibayar pada tanggal 21. Jadi pada tanggal 21 keterangannya pelunasan pada tanggal 14 sebesar 26 juta di kredit. Jadi mengurangi 46 juta dikurang 26 juta sama dengan 20 juta. Oke, untuk piutang udah habis ya, udah nggak ada lagi. Lanjut kita ke akun perlengkapan. Kodenya masih 1, yaitu 108. Kita lihat di jurnalnya yang termasuk perlengkapan pada tanggal berapa aja? Tanggal 8. Perlengkapan 14.200.000 di debit. Kita masukkan tanggal 8 perlengkapan. Keterangannya pembelian perlengkapan sebesar 14.200.000 di debit. Saldonya di debit juga. Oke, di mana lagi ada perlengkapan? Di tanggal 15. Tanggal 15 nih di debit juga ya, 12 juta. Tanggal 15 keterangannya sama.
Pembelian perlengkapan 12 juta di debit. Jadi bertambah 14 juta ditambah 12 juta sama dengan 26.200.000. Udah nggak ada lagi perlengkapan. Habis ya. Selanjutnya bangunan. Kita masuk ke harta tetap, itu bangunan dan peralatan. Untuk akun bangunan itu kodenya masih 110. Kita lihat tanah dan bangunan di debit sebesar 65 juta pada tanggal 2 ya. Kita masukkan tanggal 2, keterangannya setoran modal awal. Berapa tadi? Sebesar 65 juta di debit. Selanjutnya kita masuk ke akun peralatan. Akun peralatan kode masih 1 ya, 114. Peralatan pada tanggal 5 terjadi pada tanggal 5 itu sebesar 38 juta di debit ya. Pada tanggal 5 keterangannya pembelian peralatan sebesar 38 juta. Saldo akhirnya di debit juga. Habis ya untuk akun hartanya sudah habis. Sampai sini saja. Lalu kita masuk ke utang. Akun utang. Di sini kita lihat pada jurnal umum. Nah, utang terjadi pada tanggal 5. Dikredit sebesar 20 juta. Kita masukkan ke buku besarnya pada tanggal 5. Keterangannya itu pembelian peralatan. Berapa tadi? Sebesar 20 juta di kredit. Kredit ya. Selanjutnya di mana lagi ada utang? Di tanggal 22 ya. Oh, di tanggal 15 masih ada utang ternyata. Di tanggal 15 ada utang di kredit sebesar 9 juta. Kita masukkan tanggal 15. Pembelian perlengkapan. Di kredit sebesar 9 juta ya. Kredit ke kredit jadi bertambah atau menambahkan. Jadi 20 juta ditambah 9 juta sama dengan 29 juta. Selanjutnya utang. Di tanggal 22 ada utang sebesar 20 juta di debit.
Kita masukkan tanggal 22 untuk keterangannya. Pelunasan peralatan. Berapa tadi? Kita lihat sebesar 20 juta di debit. Di debit ya. Jadi kredit ke debit itu mengurangi. Jadi sama dengan 29 juta dikurang 20 juta sama dengan 9 juta. Mengapa dikredit? Kita lihat karena 29 juta lebih besar dari 20 juta, jadi kita letakkan di nominal yang paling besar. Jadi di sebelah kredit itu 9 juta. Oke ya. Itu untuk utang. Selanjutnya modal. Kita masuk ke akun modal. Untuk kode akunnya itu 3 ya. Di sini 301. Kita lihat di jurnal yang masuk ke modal itu tanggal berapa? Tanggal 2 di sini. Dalam jurnal tanggal 2 yaitu dikredit sebesar 110. 110 dikredit. Kita masukkan ke buku besarnya. Tanggal 2. Untuk keterangannya itu modal awal. Sama untuk saldo akhirnya dikredit. Habis ya untuk modal. Di sini ada akun Prive. Masih kodenya masih 3. Prive itu terdapat pada tanggal 25. Di debit sebesar 6 juta. Kita masukkan di debit ya sebesar 6 juta. Tanggal tanggal berapa tadi? Tanggal 25. 25 keterangannya itu pengambilan Prive. Sama untuk saldonya di debit sebesar 6 juta. Dan habis untuk modalnya, selanjutnya kita masuk ke akun pendapatan. Kodenya 4. Kita lihat di jurnal. Ada berapa yang masuk ke akun pendapatan? Di sini ada 2 ya, pada tanggal 11 dan 14. Di tanggal 11-nya pendapatan dikredit sebesar 38.500 dikredit. Pendapatan kredit sebesar 38.500. Tanggal 11 keterangannya pendapatan jasa. Jasa. Kita taruh di saldo akhirnya kredit. Karena dia kredit ya, kita harus sama. Kalau dia di debit, kita taruh di debit, di kredit, kredit. Mana lagi yang ada pendapatan? Tanggal 14 sebesar 26 juta di kredit. Kredit sebesar 26 juta. Pada tanggal 14 ya. Keterangannya sama, pendapatan jasa. Nah, di sini kredit-kredit jadi dia bertambah. 38.500 ditambah 26 juta sama dengan 64.500. Selanjutnya kita masuk ke akun beban. Di sini ada beban iklan dan beban telepon, listrik dan air. Air ya. Beban iklan. Kita lihat beban iklan.
Pada tanggal berapa? Tanggal 7. Ternyata tanggal 7 itu ada beban iklan sebesar 750 di debit. Kita masukkan debit ya. Pada tanggal 7. Keterangannya beban iklan. Beban telepon listrik dan air tanggal 19 sebesar 3.750 di debit. Tanggal 19. Keterangannya itu beban telepon listrik dan air sebesar 3.750 di kredit. Oke, habis ya. Nah, itu adalah akun-akun yang terdapat pada jurnal umum yang kita posting ke buku besar. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara menyusun neraca saldonya. Sini akan saya bahas. Kita lanjut ke cara menyusunnya ke neraca saldo. Di sini ada nomor akun, debit, dan kredit. Di sini tidak ada tanggal ya, karena kan dalam buku besar itu kan sudah diposting ke buku besar ya. Jadi kita sesuai dengan pos-posnya, karena pos-pos saldo akhirnya ya, karena kita kan di sini kan sudah jelas neraca saldonya. Nah, di buku besar kan sudah kita buat. Langsung aja kita masukkan. Nah, yang pertama itu kas. Kita masukkan kode akunnya 101. Kas. Kita lihat saldo akhirnya, tinggal kita masukkan aja saldo akhirnya di debit sebesar 20.800. Selanjutnya piutang, kode akunnya 103. Piutang berapa? 20 juta di debit. Perlengkapan itu kode akunnya 108. Tinggal kita masukkan saja ya. Perlengkapan berapa? 26 juta di kredit, 26 juta 200 di debit. Sorry ya. Selanjutnya bangunan. Nah, untuk bangunan ini di debit kode akunnya 110. 110 bangunan. Apalagi bangunan peralatan 38 juta 114 di debit. 114 peralatan. Karena kita kan sudah ada saldo akhirnya, jadi kita masukkan saja saldo akhirnya ke dalam neraca saldo utang. Utang nih kodenya 201. 201 sebesar 9 juta. 201 utang. Gimana tadi? Kredit atau debit? Di kredit sebesar 9 juta nih. Kita pindahkan saja 9 juta. Utang modal. Modal di kredit sebesar 110. Kodenya 301 modal. Price di debit sebesar 6 juta. Di debit 6 juta.
302 untuk kode akunnya, drive. Pendapatan di kredit ya, 64.500. 64.500. 401 kode akunnya, pendapatan. Beban iklan 3.750 di debit. Kode akunnya 501. Beban iklan. Yang terakhir itu ada beban telepon listrik dan air sebesar 3.750. Sama ya. Kode akunnya 502. Beban telepon listrik dan air. Oke. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah dipastikan tidak ada yang terlewatkan. Jadi belajar akuntansi itu sebenarnya mudah ya. Kita harus teliti, tidak ada boleh yang terlewatkan. Kita cek lagi. Nah, untuk totalnya itu kita tinggal jumlahkan. Kita jumlahkan dulu ya. Sebentar, kayaknya bermasalah. Enter. Kenapa nggak mau ini? Delapan 183.500 ya totalnya. Kita sama balance atau tidaknya. Nah, balance ya. Jadi total untuk neraca saldo itu 183.500. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mempelajarinya ya. Terima kasih.